Budi merupakan seorang pria yang cukup mapan di usianya yang ke-25 tahun. Setiap pagi ia bangun dan telah bersiap di balik meja kerjanya pada pukul 7 pagi. Budi selalu mengusahakan yang terbaik. Ia memiliki ciri karakteristik orang yang perfeksionis, sehingga setiap hasil kerjanya haruslah sebuah hasil yang maksimal. Tanpa sadar, Budi mulai merelakan jam-jam tidurnya. Per hari Budi hanya tidur sekitar 3-4 jam saja. Kebiasaan tersebut telah ia mulai sejak ia berada di bangku kuliah. Budi juga memiliki sebuah kecenderungan untuk membenci dirinya ketika ia terkantuk-kantuk di atas meja belajar atau meja kerjanya sekarang. Tanpa sadar, Budi mulai memiliki rasa benci dan menganggap bahwasanya mengantuk serta tertidur adalah musuh bebuyutannya. Apakah fenomena ini merupakan salah satu fenomena yang sering kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari? Khususnya mahasiswa-mahasiswa yang tanpa sadar tertidur ketika berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Berlanjut pada cerita Budi. Tak terasa hari berlalu dan sekarang usia Budi adalah 35 tahun. Saat ia pergi ke sebuah reuni bertemu dengan teman-teman SMA-nya, garis penuaan lebih tampak jelas di wajah Budi. Padahal semua orang tahu, Budi merupakan sosok yang selalu menjaga kebugarannya. Ia aktif bersepeda di waktu-waktu luang minimal 3 kali dalam 1 minggu. Selain itu, 5 tahun terakhir juga didapatkan sebuah fakta yang menarik di mana Budi mulai mengalami penurunan performa kerja. Kerap kali Budi keluar masuk ruang bosnya untuk mendapatkan teguran serta amarah dari bosnya. Hal ini membuat Budi sangat tertekan dan sering melupakan beberapa janji penting dengan para kliennya. Sedikit banyak cerita Budi menjadi satu fenomena yang mungkin sering kita kenal dengan istilah kurang tidur. Fenomena ini sangat bisa kita rasakan utamanya di tengah masyarakat Republik Indonesia. Menurut sebuah survei yang diadakan oleh Hannes Docs terhadap 2.944 responden mengenai pertanyaan pola tidur masyarakat atau pola tidur yang mereka jalankan, didapatkan sebuah hasil yang cukup mencengangkan, di mana 2/3 responden mengaku bahwasanya mereka berada pada kondisi kurang tidur. Pada dasarnya, waktu optimal setiap tingkatan usia untuk tidur adalah berbeda. Sebagai contoh, kelompok usia remaja 12-17 tahun, menurut CDC, durasi tidur yang dibutuhkan adalah sekitar 8-9 jam. Optimal adalah 9 jam. Sementara, dilihat dari hasil survei Hannes Docs, hanya sekitar 31% remaja yang menjawab dan mengakui bahwasanya tidur yang mereka rasakan saat ini berada pada durasi yang cukup. 69% lainnya mengatakan bahwasanya mereka kurang tidur setiap malam. Mari kita kembali pada cerita Budi. Kebiasaan Budi untuk tidur hanya 4 jam per hari menjadi masalah utama di kasus kita hari ini. Pengalaman Budi dan mungkin kondisi yang kurang tidur saat ini menjadi momok yang juga kita temukan di tengah masyarakat, khususnya para mahasiswa, siswa yang memiliki tugas sehingga mengerjakannya sampai larut malam. Namun, kondisi kurang tidur yang ada di tengah masyarakat Indonesia saat ini dapat diubah secara perlahan dengan langkah yang kecil dan sederhana, yaitu dimulai dengan membentuk sebuah sudut pandang baru mengenai apa itu tidur dan menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa manusia butuh tidur? Hakikatnya, tidur merupakan salah satu fungsi esensial yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Merupakan sebuah regulasi tubuh untuk mengisi daya agar kembali segar setelah terbangun. Selama seseorang tidur, banyak sekali kejadian biologis, kejadian kimiawi, dan juga metabolis yang terjadi pada tubuhnya. Hal inilah yang melandaskan mengapa manusia membutuhkan tidur. Tidur sangat penting untuk fungsi otak. Salah satu statement dari seorang profesor, tidur adalah periode di mana otak terlibat di dalam sejumlah aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan. Memiliki kaitan yang sangat erat dengan kualitas hidup seseorang. Pernyataan dari ahli tidur dan juga neurologis dari John Hopkins, Mr. Mark. Menurut penelitian yang dilakukan di John Hopkins, dikatakan bahwasanya tidur merupakan salah satu aktivitas yang meningkatkan plastisitas otak. Apa itu plastisitas otak?
Ini merupakan kemampuan otak untuk bereorganisasi, membentuk interkoneksi baru antara satu saraf dengan saraf lainnya. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwasanya ini merupakan regulasi dari otak untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing syaraf, menghubungkan dan juga mempercepat penyampaian informasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila seseorang kurang tidur, maka ia akan mengalami penurunan kemampuan dalam mempertimbangkan atau menyelesaikan sebuah masalah dengan komprehensif dan juga efektif. Inilah yang terjadi pada Budi di kasus kita. Tidur nyatanya juga membantu untuk membuang sisa limbah pekerjaan dari sel-sel di otak. Bagaimana mekanismenya? Mari kita berkenalan dengan istilah jam biologis tubuh manusia, atau mungkin istilah ritme sirkadian. Ritme sirkadian memiliki tanggung jawab untuk mengatur keseimbangan kapan seseorang bisa beraktivitas dan bangun, kapan seseorang harus istirahat dan tertidur. Keseimbangan tidur nyatanya dibantu keseimbangannya oleh suatu senyawa, yaitu senyawa adenosin. Ketika bangun sampai nanti sore dan sampai seseorang akan tidur kembali, jumlah adenosin cenderung meningkat. Di mana pada dasarnya senyawa adenosin merupakan sisa residu dari energi yang digunakan untuk aktivitas otak. Tidur akan membantu metabolisme dari senyawa adenosin tersebut, di mana ketika tidur akan teraktivasi suatu enzim yang mampu mengakibatkan pengurangan dan juga pemecahan dari senyawa adenosin itu sendiri. Akibatnya ketika seseorang bangun, dia akan merasa lebih bersemangat dan juga fresh untuk menjalani harinya. Namun, jika seseorang memaksakan dirinya untuk tetap terjaga, akan mengakibatkan singkatnya atau memendeknya waktu tidur yang dimilikinya. Akibatnya, proses metabolisme dari senyawa adenosin ini tidak bisa sesempurna atau tidak bisa seoptimal orang-orang yang memiliki durasi tidur yang normal. Akibatnya mungkin masih akan terdapat residu-residu dari adenosin keesokan harinya yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa mendapatkan kesegaran seperti orang yang tidurnya berdurasi normal. Kemudian mari kita mengingat kembali cerita Budi, di mana Budi terlihat lebih tua dibandingkan teman-teman yang lain. Menurut sebuah penelitian yang dipimpin oleh investigator utama Dr. Elma Baron, beliau memaparkan bahwasanya terdapat hubungan antara aging atau penuaan serta tidur yang tidak adekuat atau insufisiensi tidur. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidur yang tidak adekuat mengakibatkan akselerasi dari proses penuaan dan juga melemahkan kemampuan kulit untuk beregenerasi. Pada dasarnya, ketika seseorang tidur, akan terdapat suatu mekanisme di mana tubuh mengusahakan untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang ada di kulit, seperti mengganti sel-sel yang telah mati. Namun, bila seseorang terjaga, tentunya proses ini akan terganggu dan mungkin berlangsung terlalu cepat. Akibatnya, sel-sel yang mati akan tetap berada di kulit yang seharusnya telah diregenerasi. Sehingga, tanpa disadari akan ditemukan garis-garis tipis pada kulit wajah seseorang yang tidak tidur dengan durasi yang cukup. Bahkan juga pada beberapa orang ditemukan ketidakmerataan pigmentasi di kulitnya serta penurunan elastisitas dari kulit. Satu alasan lain yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan kekurangan durasi dari tidur adalah ketika seseorang kurang tidur akan meningkatkan resiko kematian sebesar 12% menurut sebuah penelitian. Tentunya ini menjadi suatu fakta yang perlu kita pertimbangkan. Apakah mulai saat ini kita akan merelakan jam tidur kita untuk menonton atau melakukan hal-hal yang tidak perlu? Untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya juga akan menyampaikan sebuah fakta yang tidak kalah menarik, di mana pada dasarnya sebesar 36% dari seluruh usia manusia itu dihabiskan untuk tidur. Bayangkan jika ada seseorang yang berusia 100 tahun, maka 36 tahun dari masa hidupnya dihabiskan untuk tidur. Ini mengindikasikan bahwasanya tidur merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi dan menjadi kebutuhan dasar yang sangat menyokong kualitas hidup seseorang. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu meningkatkan dan bermanfaat pada produktivitas seseorang. Oleh karena itu, mulailah untuk mencintai diri sendiri dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dan apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhinya. Sekian, ini Talks hari ini bersama saya Intan Aulia Ningrum. Pamit diri, sekian dan terima kasih.